Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gua Mirsya Mauludin. Di video kali ini gua mau coba bahas bagaimana caranya memasukkan gambar ke sheet di Revit teman-teman ya. Jadi sheet itu kalau di AutoCAD yaitu menu layout teman-teman. Jadi gambarnya dimasukin ke layout. Nah, kalau di Revit namanya ke sheet teman-teman. Di sebelah kanan ini ada nih. Nah, jadi gambar-gambar itu ada di menu atas teman-teman, ada di menu view. Nah, di sini ada beberapa gambar yang udah gua bikin, mulai dari denah-denah, tampak, potongan, denah pola lantai, dan rencana plafon teman-teman. Kalau gambar di atas ini dia masih mentah, belum ada kopnya. Jadi kalau edit di bagian menu view ini teman-teman, ngedit segala macamnya. Nah, kalau untuk plotting mau itu langsung di print atau di PDF bisa saja di sini juga teman-teman, cuman lebih baiknya biasanya di sheet teman-teman. Ini udah ada kop yang dilampirkan. Nah, ini kop yang masih kosong teman-teman ya, belum dilampirin gambar. Jadi kalau teman-teman baru buka Revit, bagian sheet ini tuh masih kosong teman-teman, belum ada uraian denah lantai seperti ini, sampai rencana plafon belum ada. Ini dibikin sendiri. Nah, cara bikinnya teman-teman tinggal klik kanan di bagian yang ada. Kalau udah ada, dibikin duplikat sheet teman-teman, kemudian pilih yang duplikat with sheet detailing. Nah, kalau seumpama di bagian sheetnya belum ada yang bisa di copy, berarti harus bikin baru kan teman-teman ya. Bikinnya ada di menu view, kemudian pilih yang sheet ini teman-teman. Teman-teman tinggal load file copy yang udah teman-teman bikin sebelumnya. Jadi kopnya itu berupa file family Revit teman-teman, nanti di load dan bakal muncul di bagian sini. Ini kop yang udah gua bikin teman-teman nih, namanya kop standar. Karena ini udah ada, kita coba langsung masukin semua gambarnya ke sheet teman-teman ya, mulai dari denah lantai satu ini. Cara memasukkan gambarnya, kita pilih ke menu view lagi teman-teman, di bagian menu view, kemudian pilih yang view. Nah, kemudian cari gambar yang akan dimasukkan teman-teman setelah muncul pop-up select view ini. Kita akan memasukkan gambar denah lantai 1, cari dengan cara scroll atau bisa di search juga teman-teman. Denah lantai 1 yang ini ya. Set, kemudian kita klik OK. Dan gambarnya akan muncul di sini teman-teman. Teman-teman tinggal pilih di sembarang aja, kita klik. Nah, kemudian kita bisa rapihkan manual teman-teman ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Gambar ini udah otomatis skala 100 mengikuti skala gambar yang kita bikin di bagian menu view ini teman-teman. Nah, di menu view ini skalanya udah tercantum. Jadi pada saat di sheet kita udah nggak ngatur-ngatur skala lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau memperkirakan gambarnya cukup di sheet, teman-teman memang bisa langsung mengaturnya di sini teman-teman. Kayak seperti ini kan gambarnya kayak mepet banget. Cuman ini udah pas, gua gak bakal ganti skala. Ini skala yang gua pakai ini skala 100 teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti skala bisa langsung merubah di bagian menu atas ini di sini, atau enggak di bagian template yang teman-teman pakai. Template ini tuh ada di bagian sebelah kiri, di bagian properties. Nah, di bagian bawah ada identity data teman-teman ya. Oke, tinggal klik aja templatenya. Nah, di bagian sini ada view scale. Teman-teman bisa merubah skala tergantung kebutuhan dari teman-teman tentunya. Oke teman-teman, kita coba atur dulu gambarnya. Kita pindahin nama denahnya ke bagian sebelah kanan ini. Kita seret saja seperti ini. Kemudian garisnya kita pendekin. Kalau mau memendekkan garisnya, kita klik gambarnya teman-teman. Nah, baru kita geser ke sebelah kiri ini. Oke, sekarang kita udah punya satu gambar yang udah dimasukin ke dalam kop, yaitu denah lantai 1 teman-teman ya. Jadi kita udah nggak lagi memasukkan judul gambar dan skalanya, karena ini udah otomatis gua masukin di bagian family copnya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik denah lantai 1 kemudian skalanya dan kode gambarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke lantai 2 teman-teman. Nah, kita ulangi lagi view, cari denah lantai 2, kita masukin seperti ini. Nah, kita atur lagi keterangan namanya, pindahin ke sebelah kanan. Set. Kalau mau lebih rapi lagi, teman-teman bisa bikin acuan teman-teman ya. Acuannya itu apa? Jadi biar posisi nama denahnya ini tuh sama dengan denah yang sebelumnya kita bikin. Ini kan nggak sama tuh posisinya. Kalau biar rapi, kita tuh harus bikin acuan teman-teman, patokan buat tentuin titik
si denah lantai 2 ini. Untuk acuannya bebas aja, bisa pakai garis atau enggak kita bikin edit dulu di dalam kopnya, bikin garis kayak gitu, terus pas mengeprint garis bantuannya kita hapus, bisa juga seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya denah lantai dak kita masukin juga ke sheet lantai dak. Nah, kita atur lagi denah lantai dak ke sebelah kanan. Oke, semuanya kita masukin teman-temannya sampai ke denah rencana plafon. Ini denah lantai atap. Ini jadi gambar yang gua bikin ini tuh masih gambar arsitektur teman-teman. Strukturnya belum gua masukin karena memang gua ini biasa struktur itu terpisah teman-teman. Orang lain yang ngerjain kalau di tempat kerja gua teman-teman ya. Oke, kita geser, oke cukup segini. Kita view lagi. Tampak. Kalau teman-teman kerja sendiri, punya kerjaan sendiri, emang harus bisa semuanya teman-teman, termasuk MI kalau bisa. Ini tampak depan. Ini tampaknya belum gua rapihkan teman-teman gridnya, jadi masih sampai sini. Kita geser dulu gridnya. Ini kalau seumpama kayak gini, kayak barusan, gridnya itu nggak bakal muncul di denah lantai dak sama atap teman-teman, karena garis gridnya masih di bawah denah lantai dak sama atap ini. Kalau pengen muncul, teman-teman harus sampaiin ke bagian atas sebelah sini. Kita rapihkan juga yang bawah. Kalau teman-teman mau ngerubah si angka ini tuh ada di bawah, kita tinggal klik ini teman-teman. Nah, sebelah sini. Ini yang ini hilangin. Nah, seperti ini. Satu lagi kita rubah karena biasanya gua suka ada di bawah teman-teman angkanya itu. Oke, untuk merapikan nanti aja teman-teman. Kita coba rapihin nama gambarnya. Segini. Kita lakuin ke tampak belakang juga. Belakang. Oke, kita rapiinnya nanti aja teman-teman. Kita coba masukin semua gambarnya biar cepat. Ini tapak samping kanan, kanan. Oke, kemudian kiri, kiri. Potongan satu. Ini kalau seumpama teman-teman gambarnya udah banyak sampai detail, si select view itu bakal banyak juga teman-teman gambar yang bisa dipanggilnya. Ini karena gambarnya masih sedikit, jumlahnya juga di select view masih sedikit teman-teman. Potongan satu, kemudian ini potongan satu, potongan dua, lalu potongan tiga. Push. Belum teman-teman ya, potongan 3 belum. Potongan nah pola lantai. Jadi kalau gambar-gambar ini yang ada di menu view, kalau gambarnya udah dipakai di sheet teman-teman, dia nggak bakal muncul lagi menunya di select view teman-teman, yang nggak bakal ada karena udah dipakai di bagian atas. Beda cerita kalau kita mau bikin legend, kayak legend keterangan material dinding, material plafon, material lantai. Kalau kita udah panggil, kita udah pakai di salah satu sheet ini, di select view masih ada teman-teman, masih bisa dipanggil berulang kali kalau bikin di legend teman-teman ya. Oke, denah pola lantai 1, lantai 2, kemudian rencana plafon, lantai 2. Oke, nah sekarang kita udah memasukkan semua gambar yang ada di view ke dalam sheet teman-teman. Kalau sheetnya udah ada gambarnya, dia bakal muncul tanda plus seperti ini, artinya udah ada gambar yang dimasukin teman-teman ya. Kalau seperti tadi sheetnya belum dimasukin gambar, dia nggak bakal ada tanda plus kayak gini teman-teman. Jadi kayak gini, seumpama kita coba hapus yang pola lantai 1,
Nah, tanda plusnya bakal hilang, artinya belum ada gambar yang dimasukin ke sheet ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara memasukkan gambar ke dalam sheet di Revit. Jadi kita tinggal panggil aja gambarnya di menu view, kemudian pilih view lagi. Nah, bakal muncul pop-up cari gambar yang ingin dimasukkan teman-teman ya. Kalau udah semuanya, kita bisa tinggal print dan kita bisa bikin PDF semua gambar ini. Disekaligusin juga bisa teman-teman, nggak perlu satu-satu capek-capek ngeprint atau nge-PDF satu gambar ini, kita bisa langsung sekaligusin gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan konten-konten gue, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini teman-teman. Sampai ketemu di konten gue berikutnya. Terima kasih.